Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasib Ahmad Kiri. Saya akan mempresentasikan tentang anjak piutang dan modal Ventura bersama dengan teman saya yaitu Iqbal Manfaluti El Arif dan Paul Kaningga. Yang pertama ada pengertian anjak piutang dan modal Ventura, yaitu anjak piutang merupakan atau yang dikenal dengan factoring adalah perusahaan yang kegiatannya untuk melakukan penagihan atau pembelian atau pengambil alihan atau pengelolaan utang piutang suatu perusahaan dengan imbalan atau pembayaran tertentu milik perusahaan. Lalu ada modal Ventura merupakan perusahaan yang berani melakukan investasi di mana investasi tersebut mengandung suatu resiko yang tinggi. Keputusan ini dibuat dengan berbagai pertimbangan tentunya, dan hal ini sesuai pula dengan maksud dan tujuan didirikannya perusahaan modal Ventura, yaitu melakukan penanaman modal dalam suatu usaha yang mengandung risiko tinggi. Perbedaan antara bank dengan modal Ventura terletak pada jenis kegiatannya. Bank membiayai suatu kegiatan tetapi tidak masuk ke perusahaan yang dibiayainya, sedangkan modal Ventura memberikan pembiayaan dengan cara melakukan penyertaan langsung ke dalam perusahaan yang dibiayainya. Yang kedua, ada kegiatan anjak piutang. Kegiatan utama perusahaan anjak piutang adalah mengambil alih pengurusan piutang suatu perusahaan dengan suatu tanggung jawab tertentu, tergantung kesepakatan dengan pihak kreditor atau pihak yang punya piutang. Kegiatan perusahaan anjak piutang di Indonesia diatur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251 KMK 013 1988 tanggal 20 Desember 1988. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kegiatan anjak piutang meliputi kegiatan antara lain. Yang pertama, pengambil alihan tagihan suatu perusahaan dengan fee tertentu. Yang kedua, pembelian piutang perusahaan dalam suatu transaksi perdagangan dengan harga yang sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga, ada mengelola usaha penjualan kredit suatu perusahaan. Artinya, perusahaan anjak piutang dapat mengelola kegiatan administrasi kredit suatu perusahaan sesuai kesepakatan. Dalam praktiknya, keuntungan yang diperoleh dari biaya-biaya yang dibebankan kepada para nasabahnya terdiri dari yang pertama, jasa penagihan atau service charge, yaitu biaya yang dibebankan oleh perusahaan anjak piutang kepada kliennya. Yang kedua ada biaya administrasi, yaitu biaya yang diterima oleh perusahaan anjak piutang setelah melakukan pengelolaan perusahaan kreditor oleh klien, dan besarnya pun tergantung dari kesepakatan yang dibuat bersama. Yang ketiga, pihak yang terlibat dan fasilitas yang diberikan anjak piutang. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan transaksi anjak piutang adalah sebagai berikut. Yang pertama, kreditor atau klien yang menyerahkan tagihannya kepada pihak anjak piutang untuk ditagih atau dikelola atau dibeli sesuai perjanjian dan kesepakatan yang telah dibuat. Kedua, perusahaan anjak piutang atau factoring, yaitu perusahaan yang akan mengambil alih atau mengelola piutang atau penjualan kredit debiturnya. Yang ketiga ada debitur, yaitu nasabah yang mempunyai masalah atau utang kepada kreditor atau klien. Di sini ada peta pihak yang terlibat. Pertama, ada kreditor menyerahkan persoalan piutangnya kepada perusahaan anjak piutang, baik dengan cara memberitahukan kepada debitur maupun tidak. Yang kedua, ada perusahaan anjak piutang melakukan penagihan kepada debitur sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh kreditor. Yang ketiga, ada debitur membayar kepada perusahaan anjak piutang. Lalu yang keempat, perusahaan anjak piutang membayar sesuai tanggung jawabnya kepada kreditor sesudah semua persoalan utang piutang diselesaikan.
Fasilitas yang dapat diberikan oleh perusahaan anjak piutang dapat dilihat dari berbagai sisi sebagai berikut. Yang pertama ada berdasarkan pemberitahuan. Lalu A. Disclosed, yaitu fasilitas yang diberikan kepada perusahaan anjak piutang dalam penagihan piutang dengan sepengetahuan debitur. Lalu yang B ada undisclosed, merupakan fasilitas yang diberikan kepada perusahaan anjak piutang tanpa sepengetahuan si debitur, kecuali jika ada pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dibuat atau oleh perusahaan anjak piutang mengandung suatu resiko. Yang kedua ada berdasarkan tanggung jawab. Yang A, pertama ada wide recourse. Dalam hal apabila si debitur tidak mampu untuk melunasi segala kewajibannya, maka kredit tersebut menjadi tanggung jawab pihak si kreditor dan pihak anjak piutang mengembalikan tanggung jawab penagihannya. Lalu yang B ada without recourse. Dalam fasilitas ini, apabila semua resiko yang tidak terbayar dalam suatu penagihan piutang menjadi tanggung jawab pihak anjak piutang sepenuhnya dan bukan tanggung jawab kreditor. Yang ketiga ada berdasarkan pelanggan. Yang A, pertama, full service factoring, merupakan perusahaan anjak piutang yang memberikan semua jenis fasilitas jasa anjak piutang, baik dalam jasa pembiayaan maupun jasa non-pembiayaan. Yang kedua ada resource factoring. Jasa yang diberikan oleh perusahaan anjak piutang meliputi hampir fasilitas semua jasa anjak piutang, kecuali proteksi terhadap resiko tidak terbayar tagihannya. Lalu yang C ada bulk factoring. Jasa yang diberikan terhadap kreditor hanyalah fasilitas jasa pembiayaan dan pemberitahuan jatuh tempo pada debitur. Lalu yang D ada maturity factoring. Dalam perusahaan jenis ini, fasilitas jasa yang diberikan kepada kreditor adalah perlindungan kredit yang meliputi pengurusan atas penjualan, penagihan dari debitur, dan perlindungan atas piutang. Dan dalam jenis ini dan jasa yang diberikan adalah tanpa pembiayaan. Lalu yang E ada invoice discounting. Pemberian fasilitas jasa hanyalah untuk yang berbentuk pembiayaan anjak piutang. Lalu yang F ada undisclosed factoring. Dalam fasilitas ini, perusahaan anjak piutang memberikan proteksi terhadap kemacetan pelunasan piutang sampai dengan presentasi tertentu dari jumlah faktur yang telah disetujui. Lalu ada G, advance payment, yaitu transaksi pengalihan piutang di mana pembayarannya dilakukan pada saat jatuh tempo dan biasanya sekitar 80% dari nilai faktur. Yang keempat ada berdasarkan wilayah. Yang pertama dari berdasarkan wilayah ada domestic factoring, merupakan perusahaan anjak piutang yang hanya beroperasi di wilayah Indonesia. Yang B ada international factoring, merupakan kegiatan anjak piutang yang kegiatannya dapat dilakukan antar negara seperti pembiayaan fasilitas ekspor dan impor. Jasa-jasa dan biaya yang diberikan. Adapun jasa-jasa yang dilakukan oleh perusahaan anjak piutang sebagai berikut. Yang pertama, jasa pembiayaan, financing service. Perusahaan anjak piutang melakukan pembayaran di muka, pre-financing, kepada kreditor yang secara tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. Kontrak dalam perjanjian berdasarkan with course atau dengan without recourse, besar pembiayaan yang dilakukan sekitar 60% sampai 80% dari total piutang. Lalu yang kedua ada jasa non-pembiayaan atau non-financing service. Dalam jasa non-pembiayaan, kegiatan yang dilakukan meliputi pemberian jasa pengelolaan administrasi kredit. Biasanya kegiatan jasa ini meliputi yang pertama, A. Analisis kelayakan suatu kredit. Lalu B. Melakukan administrasi kredit. Lalu C. Pengawasan terhadap kredit termasuk pengendaliannya. Lalu ada D. Perlindungan terhadap suatu risiko kredit. Yang kelima, keuntungan anjak piutang. Keuntungan masing-masing pihak adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagi perusahaan anjak piutang, A. Memperoleh keuntungan berupa fee dan biaya administrasi. Lalu B. Membantu menyelesaikan pertikaian di antara kreditor dan debitor. Lalu C. Membantu manajemen pihak kreditor dalam penyelenggaraan kredit. Lalu yang kedua, bagi kreditor atau klien, A. Mengurangi resiko kerugian dengan tagihannya piutangnya. Lalu ada B. Memperbaiki sistem administrasi yang semrawut. Lalu C. Memperlancar kegiatan usaha. Lalu D. Dengan tagihnya piutang oleh perusahaan anjak piutang, kreditor dapat berkonsentrasi ke usaha lainnya. Lalu yang ketiga ada bagi debitur, memberikan motivasi kepada debitur untuk segera membayar secepatnya. Landasan hukum pendirian modal Ventura.
Yang pertama, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 469 KMK 017 1995 tanggal 3 Oktober 1995 tentang pendirian dan pembinaan perusahaan modal Ventura. Berikutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1995 tentang pajak penghasilan atas penghasilan perusahaan modal Ventura. Tujuan pendirian modal Ventura. Tujuan dari modal Ventura adalah membiayai suatu usaha yang mengandung suatu risiko tinggi. Tujuan ini tidak selamanya berdasarkan hanya kepada keuntungan semata, tetapi dapat pula hanya membantu pengembangan atau pendirian suatu perusahaan. Poin-poinnya sebagai berikut. Untuk pengembangan suatu proyek tertentu, misalnya proyek penelitian, di mana proyek ini biasanya tanpa memikirkan keuntungan semata, akan tetapi bersifat pengembangan ilmu pengetahuan. Poin B, pengembangan suatu teknologi baru atau pengembangan produk baru. Pembiayaan untuk usaha ini baru memperoleh keuntungan dalam jangka panjang. Berikutnya, pengambilan kepemilikan suatu perusahaan. Tujuan pembiayaan dengan mengambil alih kepemilikan usaha perusahaan lain lebih banyak. Tujuan pembiayaan dengan mengambil alih kepemilikan usaha perusahaan lain lebih banyak diarahkan untuk mencari keuntungan. Poin D, kemitraan dalam rangka pengentasan kemiskinan, dengan tujuan untuk membantu para pengusaha lemah yang kekurangan modal, akan tetapi tidak punya jaminan material sehingga sulit memperoleh pinjaman dari bank. Dengan adanya penyertaan modal dan modal Ventura dapat membantu menghadapi kesulitan keuangan ini. Poin E, alih teknologi yang dilakukan ke perusahaan yang masih menggunakan teknologi lama, sehingga tidak dapat meningkatkan kapasitas produksi dan mutu produknya. Berikutnya, membantu perusahaan yang sedang kekurangan likuiditas. Yang terakhir, membantu mendirikan perusahaan baru, di mana tingkat resiko kerugiannya sangat besar. Keuntungan yang diperoleh modal Ventura. Yang pertama, bagi perusahaan modal Ventura ada 3 poin. Yang pertama, memperoleh keuntungan berupa dividen dari penyertaan modalnya di dalam bentuk saham. Memperoleh keuntungan berupa dividen dari penyertaan modalnya dalam bentuk saham. Poin B, memperoleh keuntungan berupa capital gain dan hasil selisih dari transaksi penjualan dan pembelian surat-surat berharga. Poin C, memperoleh keuntungan berupa bagi hasil untuk usaha tertentu sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuatnya. Jenis pembiayaan modal Ventura. Yang pertama, equity financing. Jenis pembiayaan langsung. Dalam hal ini, perusahaan modal Ventura melakukan penyertaan langsung pada perusahaan pasangan usaha dengan cara mengambil bagian dari jumlah saham milik PPU. Yang kedua, semi-equity finansial. Pembiayaan dengan membeli obligasi konversi yang diterbitkan oleh perusahaan PPU. Yang ketiga, mendirikan perusahaan baru. Dalam hal ini, perusahaan modal Ventura bersama-sama dengan PPU mendirikan usaha yang baru. Yang terakhir, bagi hasil. Pembiayaan kepada usaha kecil yang belum memiliki bentuk pendukung perseroan terbatas atau yang biasa disebut dengan PT. Namun juga tidak menutup kemungkinan bagi yang sudah berbadan hukum PT. Sumber-sumber dana modal Ventura. Sumber-sumber dana yang dapat dipilih adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari dalam perusahaan. Dana dari sumber ini dapat diperoleh melalui setoran modal dari para pemegang saham, cadangan laba yang belum terpakai, dan laba yang ditahan. Yang kedua,
dari luar perusahaan, yakni investor baik perorangan maupun industri, pinjaman dari dunia perbankan, pinjaman dari perusahaan asuransi, dan pinjaman dari perusahaan dana pensiun. Sedangkan pertimbangan